Ledakan. Seorang pria pertama kali mencuri. Tanpa disangka, dia malah dirampok. Suara panggilan akrab seorang wanita di kepalanya. Mendengarnya membuatnya langsung meragukan hidupnya. Tanpa putus asa, dia segera mengeluarkan ponselnya. Ingin meminta bukti kepada istrinya. Hanya karena istrinya yang biasanya baik dan bijaksana. Tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Barulah saat mendengar suara di ujung telepon. Dia baru yakin bahwa dia telah menjadi kura-kura hijau. Sekarang saya tidak bisa berbicara. Saya sedang berolahraga. Satu kalimat dari istrinya tentang olahraga aerobik. Seperti petir di siang hari. Membuatnya pusing dan kebingungan. Dia yang tidak mau menerima akhirnya memilih untuk melarikan diri. Dengan langkah terhuyung-huyung, dia keluar dari ruangan. Namun ketika dia keluar dari pintu, dengan penuh penyesalan, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia seharusnya langsung membongkar kebohongan istrinya. Daripada hanya mengeluh. Kenapa? Maaf, saudara. Saya baru saja mengalami perampokan. Bolehkah saya pinjam hakmu? Dia menggunakan aktingnya yang luar biasa. Untuk mendapatkan simpati dari pria. Tanpa menyadari bahwa bencana besar akan menimpanya. Saat Charlie mengambil HP, dia tiba-tiba berubah dari penampilannya yang kusut. Langsung menuju ke kamar tidur. Ingin menangkap istrinya di tempat. Namun, tempat tidur kosong. Namun yang lebih buruk adalah, "Hei, bro. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku sudah bilang padamu untuk menunggu di luar. Saya mencari kamar mandi dan menemukannya di sini. Aku hanya ingin ke toilet." Dia sebenarnya ingin mencari alasan untuk mengelak. Namun, jam tangan emas yang terlihat membongkar identitas pencurinya. Ketika Mike pingsan, istri juga keluar dari kamar mandi. Perbedaan waktu yang menyebalkan membuat Nana lolos dari masalah. Tanpa mengetahui, dia masih bertanya-tanya tentang kejadian. Sampai melihat Mike terjatuh. "Mike, apa? Sialan. Aku terlalu marah. Dia benar-benar seorang bajingan. Berani masuk paksa ke rumah." Dia secara refleks memanggil nama Mike. Beruntung reaksinya cepat. Tidak menimbulkan kecurigaan Charlie. Ketika Charlie mengunci Mike di tempat tidur, dia meminta Nana untuk menjaganya. Dia pergi memanggil polisi. Tanpa disadari, tindakan ini sesuai dengan rencana Nana. Karena begitu Mike bangun, kebohongan sendiri akan segera terbongkar. Melihat Charlie pergi menjauh, Nana buru-buru membangunkan Mike yang tertidur. "Bangun, hei. Apa yang kamu lakukan di sini? Saya juga ingin bertanya padamu, penipu. Saya begitu percaya padamu. Bagaimana kamu bisa begini padaku?" SSTTT. SSTTT. Jangan berisik di sini, baiklah. Pria ini adalah seorang kaya, kamu tidak. Namun menghadapi tuduhan Mike, Nana tidak menunjukkan sedikit pun penyesalan. Sebaliknya, mereka menganggap Mike sebagai orang miskin. Tidak pernah terpikir bahwa Nana adalah pemakan emas. Semua ini hanya untuk uang. Melihat situasi ini, Mike segera menunjukkan perhiasannya. Nana terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Tidak hanya itu, Mike juga mengatakan bahwa semua itu bisa menjadi miliknya. Dan sebagai pecinta uang tingkat tinggi, Nana dengan alami mengambil semua perhiasan tanpa ragu. Dengan mata berbinar, dia berbicara dengan baik kepada Mike, sambil menyembunyikannya di dalam pakaian. Pada akhirnya, siapa yang tidak akan senang dengan uang? Melihat Charlie belum kembali, Nana segera menyampaikan ajakan kepada Mike. "Apakah kamu ingin lebih banyak uang? Apa maksudmu? Mencuri kotak penyimpanannya?" "Aku tahu sandinya. Nafsu manusia tidak ada batasnya." Nana yang rakus hanya bersama Charlie sampai sekarang. Hanya untuk mencuri kotak sandinya. Dia tidak mencintai siapapun. Dia hanya mencintai orang yang bisa memberinya uang. "Jika kamu punya uang ini, kamu akan selalu setia padaku, kan?" "Tentu saja, si bodoh." Nana yang terobsesi dengan uang terus menyemangati Mike. Dan mengatakan bahwa setelah pekerjaan selesai, mereka akan pergi jauh. Setelah sedikit berpikir, Mike setuju dengan permintaan Nana. Karena dia juga seorang pencuri. Juga membutuhkan uang untuk hidup. Saat Mike membuka brankas dan mengambil uang kertas, suara Charlie juga terdengar dari luar pintu. Nana langsung panik. Terus mendorong Mike untuk pergi. Untungnya, Charlie belum tiba. Nana yang naif juga menyuruh Mike pergi. Tanpa sadar bahwa dia akan kehilangan segalanya. Beberapa detik kemudian, Charlie tiba dengan polisi. Nana mulai berperan. Mulai pertunjukannya sendiri. Dia tidak mencintai siapapun. Dia tidak hanya diserang, tetapi juga membawa semua uang kertas dari brankas. Melihat akting yang begitu luar biasa dari Nana, Charlie juga tidak terlalu memikirkannya. Menghibur Nana asalkan dia baik-baik saja. "Tinggal di sini, kami akan mencari seluruh ruangan, baik? Anda tidak dapat menemukannya. Dia sudah lari jauh. Anda tidak dapat menemukannya di sini. Tidak perlu mencari saya di sini." Suara tiba-tiba ini membuat Nana bingung total. Sementara Charlie dan yang lainnya langsung berjalan ke sana. Tidak disangka bahwa Mike kembali lagi. Dan meminta polisi untuk menangkapnya. Tindakan aneh ini membuat Charlie benar-benar bingung. Mengapa dia yang lari malah ingin menyerahkan diri? Nana yang merasa bersalah segera setuju dengan Charlie. Untuk menghindari kecurigaan. Karena semua kejahatan saya adalah untuk istri saya. Siapa yang tahu dia sudah menjadi penipu? Oh, dia mungkin ada masalah dengan otaknya. Jangan bicara omong kosong, Nana. Ketika itu diungkapkan, Nana langsung panik. Charlie juga bingung. Bertanya kepada Mike bagaimana dia tahu nama Nana. Mike kemudian menunjukkan cincin pernikahannya padanya. Dan mengatakan bahwa Nana adalah istrinya. Semua orang di ruangan terkejut. Semua pandangan langsung tertuju pada Nana. Kebohongan Nana terungkap.
Ia dengan enggan mengakui hubungannya dengan Mike. Namun mengatakan itu karena kebodohan masa muda. Itulah sebabnya dia menikah dengan Mike. Orang yang sebenarnya saling mencintai adalah Charlie. Kata-kata Nana jelas tidak meyakinkan. Membuat Charlie tak bisa menahan tawa. Melihat Nana masih menipu dirinya sendiri, Mike memutuskan untuk mengakhiri drama ini. Meminta polisi untuk melakukan pemeriksaan badan padanya. Nana yang tak mau menyerah mencoba melawan. Mencoba menipu dengan kata-kata manis. Sayangnya polisi tidak terkecoh. Melihat polisi wanita hendak bertindak, Nana akhirnya menyerah. Akhirnya mengakui semuanya dengan terpaksa. Dengan sangat enggan, semua perhiasan tersembunyi diambil. Diserahkan kepada Charlie. Orang yang tidak bisa mengendalikan nafsu. Akhirnya akan digerogoti oleh nafsu. Namun meskipun begitu, dia masih memiliki hati penjahat. Berharap bisa mendapatkan pengampunan dari Charlie. Aku bisa menjelaskan semuanya. Dia mengancam saya. Semua ini karena dia memaksa saya. Aku tahu. Benarkah? Tentu saja. Oh, sayang. Polisi, tolong. Tangkap anak bodoh ini. Awalnya berpikir Charlie akan membantu. Namun ternyata dia sudah mengetahui kebohongan Nana. Yang menunggu hanyalah hukuman hukum bagi dia. Untuk seseorang yang tidak mencintai dirinya. Melakukan segala hal untuknya tidak akan memiliki arti. Tinggalkan dengan keberuntungan. Semoga segala sesuatu berjalan lancar tahun ini. Lancar dan mudah dilalui.